Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi sampai saya mati, saya berpegang kepada La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Jurus Prana Sakti bagaikan tak bertepi. Tapi mengapa kok ente maki-maki? Naskah ditulis oleh Farudin, anggota Prana Sakti tinggal di Bandar Lampung. Ini boleh jadi pengalaman yang cukup mencengangkan bagi pribadiku di era virus corona ini. Ku coba akan kuabadikan di akun YouTube-ku. Sebenarnya masalah ini sudah selesai, tetapi aku memanfaatkan hak jawabku saja agar tidak terlalu konyol. Maka ku tulis dengan setengah hati. Aku memposting tulisan yang kusimpan di blog postingan yang kukirim di grup serta merta ditolak oleh seorang anggota WA, tetapi alasan penolakannya adalah berdasarkan sejumlah perilaku yang kurang terpuji oleh sejumlah kawan-kawannya, dan olehnya sendiri. Insya Allah sesuatu yang tak akan pernah kulakukan. Ya sudahlah, aku jadi malu mengingatnya. Tidak adil rasanya, jika saya ikut dicaci atas kesalahan kalian, dan saya tidak ikut-ikutan, tahu pun aku tidak. Itu namanya lucu. Tentang kata-kata seakan tak bertepi, itu bentuk metafor dari ucapan Bang Asvan. Ini terjadi di hadapan banyak orang. Ibarat hadis ini hadis mutawatir, kata Bang Asvan. Dalam situasi genting jangan lagi memikirkan jurus berapa, jurus apa saja, yang penting ABCD-nya benar. Dalam jurus PS itu, dalam situasi seperti itu, maka yang penting niat dan doanya. Niat dan doa itu akan menembus segala batas-batas yang tak mampu dijelajahi manusia. Jika di alam ini yang paling luas itu laut, maka kita buatkan metafor seakan laut tak bertepi. Logika yang sangat sederhana itu masa iya sulit dipahami? Iya, sudahlah, lupakan saja peristiwa yang konyol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada yang bisa mendengar suara saya, senior-senior, cabang-cabang, dan dimanapun saudara-saudaraku berada. Salam taklim dan berjumpa kembali, dan mohon izin kepada admin. Saudaraku, sekali lagi, Miftahul Khotaf, innal hamdalillah, segala sesungguhnya hamid itu milik Allah, nahmaduhu, maka kita bertahmidlah kepadanya, wa nasta'inuhu, dan teruslah jangan pernah kita meminta pertolongan kepada yang lain kecuali kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, begitu juga kita beristighfar hanya kepadanya lah kita selalu beristighfar. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Min sururi dia kata sarun, ya, keburukan dijamakkan menjadi sururi anfusina, ya, keburukan-keburukan yang bakal dan akan menimpa kami atau yang kau akan takdirkan kepada kami. Wa min sayyiati a'malina, dari kesesatan-kesesatan atau kesalahan interpretasi yang di dalam kami melakukan amal-amal perbuatan kami. Man yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk daripada Allah itu, maka pa-nya itu fa, maka la-nya itu lanahiyah,
fala mudillalah, maka dia tidak akan tersesat. Ya, dia tidak akan tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Kembalikan daripada itu, nauzubillahi min zalik. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, man yuhdillah, dolal itu yuhdil, Allah menyesatkannya itu bukan dia sendiri, kami sesatkan. Ya, bukan aku sesatkan. Allah tidak mengatakan aku sesatkan, tapi dia mengatakan yudlil fala hadiyalah. Yudlil ba'da amma ba'd. Kajian kita pada pagi hari ini kita membahas sehubungan dari saudara kita yang di Lampung, ya, yang di Lampung. Ini menarik. Dia mengupload, ya, apa yang diupload dia yaitu masalah, ya, jurus PS itu seakan tidak bertepi. Sekali lagi, ya, saya mohon izin dengan merundukkan kepala yang sedalam dan sehormat-hormatnya dengan tidak menyembah kepada senior-senior dan pendekar-pendekar PS. Tapi saya perlu dan saya merasa wajib untuk menyampaikannya. Tapi sekali lagi pendapat ini saya tidak mengajak siapapun. Hanya, ya, saya menginformasikan apa yang saya dengar dan apa yang saya tahu. Karena itu menjadi kewajiban saya juga, ya, untuk memelihara amal guru kita, ya, yang dimana ada beberapa senior dan kalangan PS itu mengatakan jurus PS ini tidak bertepi atau jurus PS ini banyak, bukan hanya yang dibuat itu saja. Tolong sekali lagi, ya, kepada senior-senior dan pendekar-pendekar PS terutama, ya, Bang Jen yang paling bertanggung jawab sebenarnya, ya, untuk menjelaskan ini. Dia tidak perlu lagi takut-takut, ya, karena Bang Jen banyak banget tahu tentang ini, ya. Tapi jangan lagi harusnya Bang Jen berdiam diri, karena ini merupakan dosa juga bagi kita sebagai pembina, sebagai pelatih, ya, sebagai penyambung pendakwah daripada guru besar kita. Apa yang akan saya sampaikan? Yang akan saya sampaikan masalah jurus yang tidak bertepi. Ini saya tolak. Pribadi saya tolak dengan segala hormat dan kerendahan hati. Kenapa? Saya pernah bertanya dengan abang langsung, ya. Berawal daripada mana? Berawal daripada mana? Ada beberapa orang, salah satunya umpama itu menyendiri mulai daripada dia Mahdi. Dia merasakan apa yang dirasakannya dan dikembangkannya. Ada yang meloncat mundur dan segala macam, meloncat kaki dua kayak kodok dan seterusnya. Terus yang peka dibuatnya begitu, begini, dibuatnya begitu dan begini. Terus lanjut juga dengan yang lain-lain, termasuk terakhir aku mendengarkan Bang Arif. Nah, aku dengan berat hati, dengan sangat berat hati, ya. Sebelumnya sekali lagi aku merundukkan kepala, mohon aku diampuni, ya, dan dimaafkan. Semata-mata ini aku untuk berbagi, yang dimana amal ma'ruf nahi mungkar, ya. Abang tidak pernah mengatakan jurus ini banyak, ya. Jurus ini banyak, tak bertepi, tidak pernah. Telinga saya berani bersumpah, ya, tidak pernah abang menanyakan seperti ini, mengatakan jurus ini tidak bertepi atau jurus ini banyak. Ya, yang terdengar di telinga adanya Bang Aspan mengatakan jurus ini kebanyakan. Itu ada. Ya. Berlatar belakang dari mana beliau mengatakan, aku menanyakan langsung dikarenakan itu mundur 2 kaki langkah diangkat barang dia tiap selalu latihan. Lah terus aku bertanya kepada abang, benarkah Bang menurut beberapa teman senior yang menceritakan kepada saya bilang jurus PS ini banyak kalau digali. Beliau sekali lagi menjawab, tolong didengarkan baik-baik. Tolong didengarkan baik-baik. Beliau menjawab, ya. Pertama dia menjawab jurus ini sudah kebanyakan, Mat. Sebenarnya jurus ini cuma 19. Ya, itu menurut beliau. 19 jurus menurut beliau. Total PS ini 19 jurus. Di atas 19 jurus itu sudah sholat. Boleh untuk orang apa? Untuk orang dilatih atraksi yang dibacok. 1. Untuk orang yang sakit khusus. Seperti umpamanya dia disantet, umpamanya dia terkena guna-guna dan selain ini boleh direkayasa jurusnya untuk pengobatan itu. Ya. Kemudian apalagi yang dibolehkan jurus ini tertentu untuk orang cacat.
itu dia. Jadi pertama kali tadi beliau tidak pernah mengatakan ya jurus ini tidak bertepi, tidak pernah. Tolong sahabatku ya nanti diklarifikasi, tolong dikoreksi ya. Tapi sekali lagi ini adalah ya pendengaran telinga, harus semuanya ikut. Tapi tolong yang kita cinta dengan Bang Aspan ya kita memelihara amaliyahnya. Bahkan beliau mengatakan jurus ini sebenarnya kebanyakan karena jurus ini hanya untuk syariat. Maka jurus ini jangan sembarang kamu rubah karena kita tidak selalunya tergantung kepada jurus untuk orang normal, kecuali untuk orang sakit, untuk orang dilatih atraksi, atau untuk orang akan berkelahi berantem, dia ada masalah, itu akan berantem, itu jurusnya sendiri, dibuat latihan khusus sendiri. Tapi berarti itu pengembangan. Batang daripada jurus ini sesungguhnya menurut abang cuma 19 jurus. Kok bisa bang 19 jurus? Abang mengatakan kasaran dan halusan itu sebenarnya cuma penyempurnaan jurus. Jurusnya tetap 10 jurus. Itulah pokok pondasinya. Kemudian apa? Masuk ke tikahan. Tikahan itu menurut abang, tikahan itu yang menurut abang yang mutlak itu harus dijalani. Yang mutlak itu harus dijalani cuma tikahan 6. Kenapa 1 sampai 6 itu? Karena yang 6 itu untuk pondasi sabandar. Ya, itu menurut beliau yang menceritakan kepada saya. Ya, sekali lagi, tapi aku menyayangkan ya kalau ada nanti yang salah menginterpretasikan ya tentang jurus ini tidak bertepi. Kemudian ya, adapun kata abang, menurut dia ya pengembangan nanti bisa juga kita nanti membuat jurus itu ya yang tikahan itu sampai 9. Tapi sekali lagi bukan merupakan pokok. Yang pokok itu 6. Kenapa 6? Itulah untuk pondasi ya masuk ke Mahdi. Ya, untuk masuk kepada Mahdi. Dan itu pun juga menjadi pondasi sabandar. Kalau 6-nya nggak baik, kata abang, tidak akan bisa dia bertahan lama ya untuk memelihara Mahdi. Hanya dapat doang, nanti ngerjakan itu males. Nah, itu pendapatnya. Kemudian, ya, apa tuh yang akan saya sampaikan? Yang akan saya sampaikan, jurus ini yang selalu dilatih abang itu, yang kasaran, yang seperti sabandar itu, beliau sambil duduk melakukannya, dilatihnya, ya, sering saya saksikan, bahkan saya pernah, ya, sekali lagi saya mohon maaf dari keluarga Bang Aspan yang paling dalam, ya, saya pulang, hanya untuk menyaksikan Bang Aspan sholat subuhnya seperti apa kegiatan dia itu di kala malam dan di kala subuh. Beliau melatih sabandar itu sambil duduk dan sambil berdiri. Ya, itu dia. Mohon maaf aku kepada senior yang saya hormati, saya merundukkan kepala, tapi ini saya bocorkan. Jadi beliau tidak mengatakan jurus ini tidak bertepi. Dengan kita menginterpretasikan jurus ini tidak bertepi, ya. Apa toh resiko yang paling dalam? Apa toh imbas yang paling dalam? Seakan-akan jurus yang kita ajari, yang kita miliki itu tidak valid, ya. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari pembenaran sendiri atau mencari komplementasi tambahan sendiri. Mulai daripada komplementasi jurus sampai ke komplementasi ABC. Ya, itu dia. Terus masuk yang selanjutnya lagi. Jurus itu pernah ditanyakan. Ada yang menanyakan, Zainal, mungkin dia masih hidup, tolong bersaksi. Bang Zainal mengatakan kira-kira 70 langkah dari masjid, ya 70 langkah dari masjid untuk menuju pantai. Zainal mengatakan, Bang, bagaimana kalau kita tambah ABC itu dengan Asmaul Husna? Bang Aspan menjawab, saya berada di belakang beliau, Zainal berada di sebelah kanan, beliau menuju pantai. Beliau menjawab, kalau kamu sudah dapat ABC itu dan dapat dominan itu 99, itu tidak usah kamu amalkan, sudah dapat di sana. Nah, kamu mengamalkan salah satunya, iya kalau Allah ridho. Ya, kalau Allah ridho memberikan itu, umpamanya kamu mengamalkan Ar-Rahman. Kalau Allah ridho memberikan Ar-Rahman kepadamu. Kalau tidak, kalau kamu ditakdirkan itu gawean kamu tukang pukul orang. Bagaimana kata Bang? Nah, kira-kira demikian itu. Jadi apa toh yang akan saya garis bawahi? Yang akan saya garis bawahi kepada rekan-rekanku sekalian, sekali lagi aku menundukkan kepalaku, aku mohon dimaafkan telah lancang. Tapi aku sedih, aku menangis. Kenapa? Ya, yang menjadi tangis saya, yang tersimpan sesungguhnya jurus PS itu
Sekali lagi, berbeda itu indah. Aku tidak menjawab iya. Kalau PS ini akan dikembangkan jadi jurus apa aja bisa. Tapi yang otentik yang disukai oleh Aspanuddin Panjaitan adalah jurus yang diajarkan dia. Bahkan dia berulang-ulang mengatakan, ya jurus ini jangan dirubah. Ya. Jangan sekali-kali dirubah. Ya, dan ABC itu jangan kamu salah. Kalau kamu sudah benar ABC itu dan jurus ini kamu hayati, kamu akan mendapatkan yang 99 Asmaul Husna itu. Itulah kata beliau. Jadi demikian ya, untuk kita tidak banyak memikir yang berlebar panjang seakan-akan tidak bertepi ya. Tidak ya. Bang Aspan, setahu pendengaran saya, setahunya pribadi saya, beliau menolak tentang itu. Sahabat kita yang hebat ini menulis dalam WA, ucapan saya itu tidak ada yang ditujukan khusus kepada Fabruddin. Saya sebut namanya pun tidak. Kalau saya boleh menggunakan metafor yang lain, beliau memang tidak butuh keterangan apalagi jawaban dari saya, karena memang kami berdua rupanya ada pada kasta yang terlalu jauh berbeda. Jadi kita akhiri saja pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.